Salam, selamat pagi. Kita berjumpa lagi bersama Gereja Toraja, Jemaat Laharoi Telo Baru dalam Renungan Harian Toraya secara virtual, edisi Selasa 3 November 2020. Kapan syukur kita patut berikan kepada Yesus Tuhan kita yang mempunyai kehidupan kita, sehingga hari ini kita masih diberikan kekuatan, bahkan kesehatan untuk menjalani aktivitas di hari ini. Sebelum kita membaca, merenungkan, dan belajar maksud Tuhan dalam firman-Nya, kita minta kekuatan doa, kita berdoa. Tak henti-hentinya ya Tuhan, kami datang sujud sembah kepadamu, di mana hari ini ya Tuhan, Tuhan masih memberikan kami kesempatan, bahkan napas kehidupan untuk melanjutkan aktivitas yang Tuhan percayakan kepada kami. Dan hari ini Tuhan pula kami akan membaca, merenungkan, bahkan belajar maksud firman-Mu, agar kami mengerti apa yang Engkau kehendaki melalui firman yang kami akan renungkan. Berfirmanlah ya Tuhan, karena sesungguhnya kami telah sedia mendengarkan kebenaran firman-Mu. Amin. Firman Tuhan yang kita akan baca dan renungkan hari ini terambil dari Kisah Rasul 13 ayat 4 sampai 12. Saya akan bacakan untuk kita semua. Kisah para Rasul pasalnya yang ke-13 ayat 4 sampai 12. Firman Tuhan, Saulus dan Barnabas di Pulau Siprus. Oleh karena disuruh Roh Kudus, Barnabas dan Saulus berangkat ke Lukia, dan dari situ mereka berlayar ke Siprus. Setiba di Salamis, mereka memberitakan firman Allah di dalam rumah-rumah ibadat orang Yahudi, dan Yohanes menyertai mereka sebagai pembantu mereka. Mereka mengelilingi seluruh pulau itu sampai ke Pafos. Di situ mereka bertemu dengan seorang Yahudi bernama Bar-Yesus. Ia seorang tukang sihir dan nabi palsu. Ia adalah kawan gubernur pulau itu, Sergius Paulus, yang adalah orang cerdas. Gubernur itu memanggil Barnabas dan Saulus karena ia ingin mendengar firman Allah. Tetapi Elimas, demikianlah namanya dalam bahasa Yunani, tukang sihir itu, menghalang-halangi mereka dan berusaha membelokkan gubernur itu dari imannya. Tetapi Saulus, juga disebut Paulus, yang penuh dengan Roh Kudus, menatap dia dan berkata, "Hai anak iblis, engkau penuh dengan rupa-rupa tipu muslihat dan kejahatan, engkau musuh segala kebenaran. Tidakkah engkau akan berhenti membelokkan jalan Tuhan yang lurus itu? Sekarang, lihatlah, tangan Tuhan datang menimpa engkau, dan engkau menjadi buta. Beberapa hari lamanya engkau tidak dapat melihat matahari." Dan seketika itu juga orang itu merasa diliputi kabut dan gelap. Dan sambil meraba-raba, ia harus mencari orang untuk menuntun dia. Melihat apa yang telah terjadi itu, percayalah gubernur itu, ia takjub pelajaran Tuhan. Amin. Tema kita hari ini yaitu tak terkalahkan. Dalam bahasa Toraya, Tai Ana Ditalolen. Beberapa denominasi gereja pada setiap ibadah membuka kesempatan bagi yang rindu memberi kesaksian tentang kuasa Tuhan dalam kehidupan mereka, termasuk dalam Gereja Toraja, dalam akta liturgi syukur dan rumah tangga, tentu dengan tujuan agar setiap orang dapat menyaksikan kuasa Tuhan sehingga imannya semakin dibangun. Dan kita di Gereja Toraja Jemaat Laharoi diberikan kesempatan pada saat ibadah kebaktian rumah tangga, ketika ada seorang atau keluarga yang ingin menyatakan pengalaman imannya, dapat memberi kesaksian melalui akta khusus itu. Nah, sahabat-sahabat Kristus, Alkitab menyaksikan bahwa kuasa Allah tidak dapat dihalangi oleh kuasa apapun. Seorang tukang sihir itu sekaligus nabi palsu bernama Bar-Yesus, yang juga kawan gubernur Sergius Paulus,
yang berusaha menghalangi pemberitaan firman Tuhan untuk sang gubernur, justru menerima hukuman dari Tuhan sehingga menjadi buta. Tukang sihir merasa terancam, kehilangan kesempatan tinggal di istana gubernur, sehingga ia berusaha memulihkan gubernur dari kerinduannya akan kebenaran yang disampaikan oleh rasul-rasul. Sahabat-sahabat Kristus, melayani Tuhan bukanlah hal yang mudah. Tantangan besar maupun kecil akan mewarnai perjalanan pelayanan kita. Namun dalam kesemuanya itu, Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita hamba-hambanya. Tuhan adalah kebenaran yang tidak akan pernah takluk. Oleh karena itu, di dalam Alkitab ada beberapa tokoh yang berusaha atau mencoba kekuatan Tuhan. Di Perjanjian Lama kita biasa membaca tentang kisah Firaun pada zaman Musa. Dia mengandalkan kekuatannya sehingga dia merasa bahwa tidak ada yang lebih hebat daripadanya, sehingga Tuhan menghukum Firaun. Tokoh Alkitab selanjutnya itu ada Goliat, di mana dengan kekuatan fisik dan kekuatan ototnya dia menantang semua bangsa Israel dan mengandalkan kekuatannya, maka Tuhan menghukum Goliat. Bahkan di kisah Raja Saulus pun dengan mengandalkan kekuatannya, Tuhan menghukum Raja Saulus. Nah, sahabat-sahabat Kristus, dari cerita tokoh tersebut bahwa tidak ada yang bisa menghalangi kekuatan Tuhan. Tuhan itu tak terkalahkan. Dalam mengemban misi pelayanan di tengah-tengah dunia ini, kita akan berhadapan dengan berbagai kekuatan penghalang yang datangnya dari si iblis yang dapat berwujud manusia, benda, uang, bahkan kekuasaan, dan lain-lain. Oleh karena itu, tetaplah beri ruang kepada Roh Kudus untuk bekerja dan jangan pernah mengandalkan diri sendiri atau mengandalkan kekuatan kita yang dengan tidak pernah memberi ruang kepada kuasa-kuasa kegelapan untuk menguasai kehidupan kita. Karena kuasa Tuhan yang akan menjadi kekuatan kita. Tetaplah percaya kepada Tuhan dan percayalah bahwa mengandalkan kuasanya berarti kita akan hidup dalam kemenangan bersamanya. Terpujilah Kristus, sumber kekuatan kita. Haleluya, amin. Sampai sejauh perenungan kita hari ini, semoga Tuhan menolong kita, membantu kita dalam mengerti maksudnya, bahkan mengaplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Sebelum mengakhiri renungan hari ini, kita akan menutup dalam doa. Kita berdoa. Bapa kami dalam kerajaan surga, Bapa yang kami sapa karena anak Yesus Kristus, terima kasih ya Tuhan atas berkat-Mu yang tak hentinya kami rasakan. Hari ini ya Tuhan, sungguh luar biasa berkat-Mu melalui firman yang kami sudah baca renungkan. Ajar kami untuk mengerti firman-Mu, ajar kami untuk mengerti maksud-Mu, agar hidup dan kehidupan kami dapat seturut dengan kehendak-Mu. Biarlah kami terus mengandalkan kekuatan-Mu ya Tuhan, di mana kekuatan itu tak terkalahkan. Ajar kami untuk mengerti seluruh hal-hal yang Kau kehendaki dalam hidup dan kehidupan kami. Inilah doa kami ya Tuhan, yang kami bawa dalam anak Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat yang kami yang hidup. Amin. Sampai sejauh hari ini renungan kita berjumpa lagi dalam renungan harian selanjutnya. Salam sehat.